Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami program Know We Learn dengan topik menyusun perangkat P5 ala Ponpes Az-Zainiyah Part 3. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke poin yang kedua, menentukan langkah model, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam P5. Misal Bapak Ibu ingin menggunakan pendekatan STEM, atau misalnya pendekatan inquiry dengan modelnya PJBL, model inquiry learning, model problem based learning. Bisa Bapak Ibu gunakan model-model yang sekiranya bisa mencapai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan di setiap tahap pada P5. Setelah itu, menentukan sistem jadwal implementasi P5, apakah akan sistem blok atau sistem per minggu. Perbedaannya, jika sistem blok, maka Bapak Ibu misal dalam 2 minggu itu full semuanya P5. Poin positifnya apa? Poin positifnya anak-anak bisa secara continuously, secara terus-menerus melakukan proyek sehingga biasanya anak-anak tepat sasaran. Minusnya, pembelajaran P3 biasanya agak terhambat. Biasanya setelah melakukan P5, anak-anak sudah pada lupa lagi tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru Mapel. Bahkan beberapa materi dasar harus rasanya diulangi lagi gitu ya, karena anak-anak banyak yang lupa. Untuk sistem selanjutnya adalah sistem normal per minggu, misalnya dilakukan di setiap hari Jumat. Kelebihannya adalah kegiatan P3 para guru Mapel ini tidak terganggu. Tapi kelemahannya adalah P5-nya itu sendiri terlalu lama jaraknya karena dia harus terselang 7 hari, di mana beberapa proyek membutuhkan perhatian yang full dari anak-anak. Setelah itu, Bapak Ibu menentukan waktu yang akan dihabiskan dalam P5. Misal suara demokrasi membutuhkan waktu 2 minggu, maka Bapak Ibu bisa atur kapan akan dimulai dan kapan akan berakhir, yang tentunya disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah Bapak Ibu. Jangan lupa siapkan waktu cadangan, jaga-jaga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan alias ada pergeseran waktu. Kalau kami biasanya menyiapkan 2 hari tambahan, jaga-jaga jika harus ada yang bergeser. Setelah itu Bapak Ibu menyusun kegiatan dan aktivitas dengan mengacu kepada model pembelajaran. Setiap model pembelajaran itu memiliki sintak-sintak ya Bapak Ibu. Terdapat beberapa tahapan yang harus kita lalui secara sistematis, tentunya disesuaikan juga dengan tahapan P5 itu sendiri. Bapak Ibu, dalam P5 itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengenalan, yang kedua adalah tahap idealisasi atau kontekstualisasi atau aktualisasi. Tahap yang ketiga adalah aksi dan tahap yang keempat adalah refleksi atau evaluasi. Bapak Ibu bisa membuat tabel di mana di dalamnya menyandingkan antara tahap P5 yang 4 tadi dengan tahap model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kemudian Bapak Ibu merancang aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahapannya. Setelah itu, Bapak Ibu barulah sesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu siapkan. Dalam hari Senin itu terpotong dengan upacara, maka mulainya itu dari jam berapa sampai jam berapa, mau tahap apa, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir tahapannya adalah menyusun instrumen dan rubrik sesuai kebutuhan. Silakan Bapak Ibu dalam asesmen diagnostik Bapak Ibu mau membuat soal dalam bentuk seperti apa, silakan dirancang instrumennya bersama-sama. Jangan lupa dibuat rubriknya agar penilaiannya terarah dan berkualitas. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat modul P5, di dalamnya harus mencakup informasi mengenai topik, tema, dan dimensi yang dipilih, ada jadwal, ada LKPD, ada instrumen dan rubrik penilaian yang mengacu kepada dimensi yang dipilih. Kemudian jangan lupa evaluasi dan dokumentasi nanti dimasukkan kalau sudah selesai P5-nya. Setelah kita menyelesaikan tahap pra P5, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap P5 alias ketika berjalannya P5. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah koordinator memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Koordinator juga harus memastikan seluruh fasilitator memahami proses dan cara penilaian.
Agar penilaian semuanya seragam, para fasilitator berperan aktif dalam P5 ini. Jangan lupa siapkan juga di awal itu ada tahap praaktivitas di mana diisi dengan briefing mengenalkan kepada anak-anak tentang tujuan dari tema P5 ini, sistem penilaian, sistem bekerjanya seperti apa, arahnya kemana, harapannya kemana, dan jangan lupa yang paling penting adalah dimensi apa yang akan kita capai bersama-sama. Jika beberapa aktivitas membutuhkan kerja kelompok, maka di saat briefing itulah Bapak Ibu bisa membagi kelompok anak-anak dengan catatan kelompok harus dalam bentuk heterogen, tidak boleh dalam bentuk homogen. Maksudnya, jangan sampai satu kelompok ini adalah kelompok tingkat atas, anak-anak yang kecerdasannya tinggi, dan ada satu kelompok yang kecerdasannya misalnya menengah ke bawah, sehingga kasihan ya Bapak Ibu tidak rata kalau seperti itu. Selanjutnya adalah pembagian LKPD. Pastikan LKPD cukup dan memuat arahan yang jelas. LKPD bisa dibuat dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Selama P5 ini berjalan, fasilitator menilai santri atau menilai siswa sesuai rubrik yang kita sebut dengan asesmen formatif. Jangan lupa fasilitator dan koordinator mendokumentasikan dan mengevaluasi setiap kegiatan. Setelah seluruh tahap P5 ini selesai, maka kita akan masuk ke dalam pasca P5. Apa yang dilakukan setelah P5? Yang pertama adalah santri atau siswa melakukan asesmen sumatif. Bapak Ibu bisa memberikan soal yang sama ketika asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana keefektivitasan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan atau stagnan. Itu dilihat dari perbandingan nilai awal dengan nilai akhir. Yang dimana hal ini bisa menjadi bahan untuk penelitian Bapak Ibu yang berkaitan dengan tema P5. Selain itu, siswa dapat melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini kalau dalam bentuknya proyek, bisa dalam bentuk menyempurnakan proyek-proyek hasil dari P5. Selanjutnya, koordinator dan fasilitator melakukan evaluasi akbar dari pra P5, P5 sampai pasca P5. Ini didiskusikan, direfleksikan bersama-sama dengan seluruh fasilitator ataupun boleh seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Misalnya TU membahas RAB P5 pada tema tertentu, dan semuanya ini tolong ditulis oleh notulen sehingga menjadi bahan untuk P5 ke depannya. Para koordinator dan fasilitator juga mengolah nilai, mengumpulkan nilai-nilai yang didapatkan dari mulai asesmen diagnostik, asesmen formatif, hingga asesmen sumatif. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rapor P5. Setelah rapor P5-nya selesai, kemudian dibagikan langsung ke anak-anak, sehingga anak-anak mendapatkan timbal balik dari kegiatan P5 ini. Tidak dalam waktu yang terlalu lama, agar apa? Anak-anak ketika mau menghadapi P5 selanjutnya, dia sudah punya gambaran untuk mendapatkan nilai yang lebih baik itu caranya seperti apa. Berbeda jika rapor P5-nya tidak diberikan langsung setelah P5-nya selesai, tapi misalnya menunggu waktu yang nanti akhir semester bersamaan dengan rapor biasa, rapor P3. Akhirnya apa? Anak-anak itu menjadi tidak punya motivasi dan tidak mempunyai gambaran untuk P5 ke depannya seperti apa. Nilainya ini biasanya akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Setelah semua hal ini dilakukan, para koordinator menyempurnakan modul dan membuat artikel hasil implementasi P5 yang nantinya akan dipublikasikan di konferensi seminar nasional maupun dipublikasikan ke jurnal. Alhamdulillah materinya sudah selesai, semoga mendapatkan manfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini. Kebaikan datang dari Allah dan kelemahannya itu datang dari diri saya sendiri. Untuk penutup, izinkan saya mengutip sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Syukran katsir. Thank you for your attention. Thank you for your participation. I'm sorry if I do mistake. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.